Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya, para pencinta pengadaan. Tanpa basa-basi, sambil nunggu istirahat selesai, kita coba berlatih soal-soal dari tryout ini ya, yang saya peroleh dari salah satu lembaga pelatihan ini ya. Kita coba bahas ya. Kita mulai dari soal studi kasus yang terakhir ya, dari nomor 80 ya. Oke, kita mulai ya. PPK Dinas Perumahan sedang melaksanakan kontrak swakelola tipe 4 dengan kelompok masyarakat. Nah, berarti Pokmas tipe 4. Untuk melaksanakan program pembangunan jalan pemukiman sepanjang 300 meter dengan nilai kontrak 240 juta dengan masa pelaksanaan 2 bulan. Mulai 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2022. Hasil pemeriksaan dari hasil tim pemeriksaan oleh tim pengawas pada akhir kontrak ditemukan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 90% dan masih tersisa 10%. Hal ini diakibatkan karena kondisi cuaca akibat hujan terus-menerus selama seminggu terakhir. Dan Pokmas meminta perpanjangan waktu pelaksanaan ditambah selama 2 minggu. Tim pengawas telah melaporkan kepada PPK tentang kondisi tersebut di atas. Selaku PPK, apa tindakan yang harus dilakukan? A. Menghentikan pekerjaan swakelola. B. Memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan dan mengenakan denda keterlambatan. C. Melaporkan kepada aparat penegak hukum tentang kondisi di lapangan. D. Memutus kontrak dan memasukkan pelaksana swakelola ke dalam daftar hitam. Nah, ini kita sepakati dulu ya, intinya kita jangan mendebatkan mana yang benar mana yang salah ya, kita tangkap konsepnya ya. Jadi kita akan bahas konsepnya bagaimana ya, cara analisis soalnya. Nah, ini berarti pekerjaannya swakelola tipe 4 dengan Pokmas ya. Jadi ini terjadi masalah, ada sampai akhir pekerjaan, akhir kosa kontrak baru 90%. Sisa 10%. Nah, bagaimana penanganannya? Nah, ini pada intinya ya, sederhananya langsung saja, ini jawabannya A, ini menghentikan pekerjaan swakelola. Kenapa ya? Karena ya, yang B, C, D ini adalah kondisi-kondisi untuk penyedia ya. Sanksi untuk swakelola itu hanya ada menghentikan pekerjaan swakelola. Jadi kalau mengenakan denda keterlambatan, melaporkan kepada aparat penegak hukum, kemudian daftar hitam, nah ini sanksi untuk penyedia ini ya, bukan sanksi untuk swakelola. Kalau swakelola ya kita hentikan pekerjaannya, ya selanjutnya kita lihat bagaimana solusi terbaiknya. Apakah ya bisa diperpanjang, bisa, tapi ya dihentikan dulu. Apakah nanti bisa dikerjakan oleh tim dari internal dinas ya, ataupun bagaimana, yaitu selanjutnya ya. Tapi yang jelas ini menghentikan dulu pekerjaan swakelola. Jadi kalau denda keterlambatan, sanksi daftar hitam, mencairkan jaminan, nah itu buat penyedia. Nah, dalam swakelola kan nggak ada jaminan juga kan ya. Itu ya, nomor 80. Selanjutnya, masih kasus ini, nomor 79. Bapenda Kota A sedang melaksanakan, biar ke bawah dulu ya. Bapenda Kota A sedang melaksanakan pembangunan gedung pelayanan pajak daerah dengan nilai kontrak 40 miliar. Sampai dengan kontrak berakhir, pekerjaan belum selesai. Nah, ini penyedia ini kan ya. Dan diberikan kesempatan selama 50 hari dan prestasi pekerjaan baru mencapai 98%. Jadi ini sudah diberikan kesempatan, pekerjaan baru 98%. PPK melakukan kajian kesanggupan penyedia menyelesaikan sisa pekerjaan, dan ternyata menurut penilaian PPK masih sanggup menyelesaikan. Terhadap kondisi ini apa langkah PPK ya agar gedung bisa selesai 100%? A. Pemutusan kontrak. B. Tender untuk sisa pekerjaan. C. Pemberian kesempatan kedua. D. Penunjukan langsung ke penyedia lain. Nah, ini masih ada sisa sedikit ya, dan penyedia masih sanggup ya, ini bisa diberikan kesempatan kedua ya. Ya, jadi pemberian kesempatan kedua ini yang paling dekat ya. Putus kontrak ya bisa juga sih, tapi sedikit lagi ya. Tender untuk sisa pekerjaan ya sedikit lagi tadi.
Sama juga penunjukan langsung dengan penyedia lain ya, kalau diputus kontrak baru bisa penunjukan langsung. Ya kemungkinan terdekat ini adalah pemberian kesempatan kedua. Pemberian kesempatan ya bisa beberapa kali ya. Oke. Tapi ya tentunya dengan menilai bahwasannya penyediaannya masih mampu ya PPK. Ya selanjutnya nomor 78. PPK Kementerian A sedang berkontrak dengan PTA senilai 2 miliar untuk pengadaan 100 unit laptop dengan masa pelaksanaan 2 bulan dari 1 Juni sampai dengan 30 Juli 2022 dengan menggunakan jenis kontrak harga satuan. Nah, ini kita garis bawahi kontraknya harga satuan ya. Pada tanggal 25 Juli ini ya, masih ada 5 hari sebetulnya. Penyedia melaporkan kepada PPK bahwa pekerjaan telah selesai 100%. Nah, berarti sudah selesai. Dan meminta pembayaran. Kemudian PPK menugaskan tim ahli dan tim pendukung untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian. Dari pemeriksaan pengujian diperoleh ada 2 laptop yang tidak sesuai spek dalam kontrak. Terhadap kondisi ini, berapa persen pekerjaan yang dapat dibayarkan? Ya kalau harga satuan dapat dibayarkan ya 100 kurangi 2 berarti 98% ya. Seperti itu. Sesuai pemeriksaan pengujian 98%. Nanti sisanya ya masih ada 2 hari sebetulnya, masih ada 5 hari sebetulnya, bisa aja dipenuhi nanti kalau sudah sampai tanggal 30 Juli ini kan baru 25 Juli gitu ya. Tapi ini ya intinya yang paling dekat ini yang benar adalah sesuai periksaan karena harga satuan. Jadi harga satuan dibayarkan sesuai dengan real pekerjaan di lapangan ya. Kalau lamsam ya tidak bisa dibayar kalau lamsam ini. Oke. Jadi yang benar adalah A, sesuai hasil pemeriksaan pengujian 90% karena ini kontraknya harga satuan. Sesuai pernyataan penyedia tidak bisa ya, sesuai negosiasi tidak dinegosiasikan. Audit APIP ya kalau ini kan masih kondisi normal ya, nggak ada masalah ya, tidak perlu turun tangan APIP-nya seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 77. PPK RSUD Kota A sedang menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang jasa yang bersifat rutin ya, dengan kriteria produk standar dengan satuan jelas berulang serta waktu dan atau volume belum bisa dipastikan serta banyak penyedianya seperti sampah medis, air minum karyawan, obat-obatan ya. Apa jenis kontrak yang paling tepat untuk di atas? Ya kalau volume belum pasti kan harga satuan ya, cuman ini untuk yang rutin ya penyedianya banyak ya, ini tentunya kita pakai kontrak payung ya, kita pakai kontrak payung. Kita lanjutkan nomor 76. Kementerian A sedang melaksanakan pembangunan lab pengujian dengan nilai kontrak 55 miliar dengan pelaksana pekerjaan PTA. Masa pelaksanaan selama 200 hari kalender. Pada hari ke-100 pelaksana kontrak target pekerjaan sebesar 50%. Tapi berdasarkan target 50% ya, tapi berdasarkan laporan dari konsultan MK, realisasinya baru mencapai 38%. Nah, berarti ada keterlambatan 12%. Nah, ini sudah melebihi 10% ya. Ini kontrak kritis ya. Karena ini di periode pertama ya, sampai dengan 70 kan periode pertama. Itu maksimal 10% ya keterlambatannya. Ini kontrak kritis. Terhadap kondisi ini apa yang dilakukan PPK? A. Melakukan pemutusan. B. Penunjukan langsung ke penyedia lain. C. Melakukan addendum kontrak. D. Memberikan surat peringatan pertama. Surat peringatan pertama ya. Jawabannya D. Ini sesuai dengan dalam materi kontrak ya. Nah, silakan dilihat di materi 5 ya, kontrak. Yang di pengelolaan kontrak, di pengendalian kontrak. Nah, ini ada pengendalian kontrak, ada kontrak kritis ini kan. Nah, kontrak kritis ini di periode 1 ya direncanakan 0,70%. Nah, tadi kan 50% kan ya. Nah, berarti ini di periode 1 deviasinya tidak boleh lebih dari 10%. Tadi deviasi sudah 15%, lebih berarti ya. Nah, berarti kontrak kritis. Nah, ini bisa lakukan show cause meeting, kemudian diberikan surat peringatan pertama. Tuh. Ini jawabannya adalah D, SP1. 75. Dinas Kesehatan Kota A sedang melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pembangunan RSUD Kota A. Aduh, panjang-panjang soalnya ya.
dengan HPS 90 miliar. Soal kasus panjang-panjang emang. Proses tender telah dilakukan dengan pemenang PTA dengan penawaran 88 miliar dan Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK, Dinas Kesehatan Kota A. Selanjutnya PPK melakukan review hasil pemilihan dan ditemukan adanya kesalahan pada prosedur evaluasi kualifikasi, yaitu alamat penyedia tidak dilakukan pengecekan di lapangan. Berdasarkan hasil pengecekan, PPK tidak menemukan alamat sesuai domisili peserta sehingga PPK menolak hasil pemilihan. Sedangkan Pokja Pemilihan menyatakan prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan pemilihan. Terhadap perbedaan pendapat ini, PPK menyampaikan kepada KPA, apa keputusan yang paling tepat diambil KPA? Ya, sependapat dengan PPK ya, KPA membatalkan hasil tender. Karena ini memang ada ya pas dicek di lapangan ternyata nggak ada alamatnya ya. Yang B sependapat dengan Pokja, KPA menerbitkan CBJ, ya kan di lapangan nggak ada kantornya. PPK yang melakukan CBJ. KPA mengganti anggota Pokja, tidak relevan ya. Jadi teorinya di sini kan di pengendalian kontrak nih. Nah ini, di review hasil pemilihan ya. Nah ini di review PPK ya. Apakah sudah sesuai prosedur belum? Nah menurut PPK kan belum sesuai prosedur kan. Nah kalau menolak, nah ini dibawa ke PAKPA. Nah tadi keputusan PAKPA ya dibatalkan ya, membatalkan hasil tender. Selanjutnya 74. PPK Kementerian A sedang melaksanakan renov gedung lab Biosafety Level BSL 3 untuk pengujian makanan dengan kontrak 2 miliar. Dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan dan penyedia sudah diberikan surat peringatan 1-3. Wah, udah SP3 nih. Sehingga dilakukan pemutusan kontrak pada saat progres mencapai 80%. Sementara gedung sangat diperlukan oleh Pemda dan masyarakat. Jika dibiarkan maka akan mangkrak dan rusak karena faktor alam. Apa langkah yang dilakukan oleh PPK setelah pemutusan kontrak? Ya, ini meminta Pokja untuk melakukan tender pekerjaan lanjutan. Ini bisa penunjukan langsung ya. A. Meminta Pokja Pemilihan melakukan tender lanjutan, mengusulkan paket pekerjaan lanjutan tahun depan dengan cara tender tahun depan, ya lama lagi, ini kan butuh cepat katanya. Meminta Pokja untuk melakukan penunjukan langsung kepada penyedia lain. D. Pekerjaan dihentikan dan dilanjutkan tahun depan ya. Jadi ini kemungkinannya ya penunjukan langsung ke penyedia lain. Ini salah satu kriteria di pasal 38 ya. Di pasal 38 termasuk kriteria penunjukan langsung. Kita lihat pasal 38 dalam pemilihan penyedia ini kan. Nah, ini salah satu kriteria penunjukan langsung adalah pemutusan kontrak ini ya, DPR Pres baru nih, pemutusan kontrak. Nah, kita bisa melakukan penunjukan langsung. Ya tentunya dengan ini PAKPA, dengan izin PAKPA ya. Lanjutnya 73, kita 10 nomor aja dulu ya. RSUD Kota sedang menyusun dokumen perencanaan pengadaan tempat tidur pasien. Salah satu kegiatannya adalah melakukan pengecekan ketersediaan PDN produk dalam negeri. Hasil pengecekan pada website P3DN Kemenperin ditemukan bahwa produk dalam negeri dengan TKDN dan BMP mencapai 60% ya. Bahwa terdapat ada yang TKDN BMP di atas 40%, mencapai 60% bahkan. Berarti sudah ada TKDN yang di atas 25% ya, karena BMP kan maksimal 15%. Sementara hasil pertemuan dengan beberapa pengguna tetap menginginkan produk impor. Jadi user pengen impor dengan kualitas terbaik dan harga sedikit murah. Berdasarkan pengecekan dan pertemuan dengan user, maka penyelesaian teknis wajib mengacu pada PDN ya, sesuai dengan tujuan pengadaan ya. Jadi ini yang benar adalah B, walaupun usernya inginnya impor ya, kualitas terbaik, tapi ya dijelaskan ya, kalau memang masih bisa dipenuhi PDN ya kembali mengutamakan produk dalam negeri. Tapi tentunya ini di luar dari soal ini dilihat lagi kebutuhannya, apakah memang bisa disubstitusi dengan produk dalam negeri atau tidak gitu kan. Kalau tidak ya berarti nanti harus PA harus membuat semacam surat keterangan ya, bahwasannya memang kebutuhannya ini harus impor seperti itu ya. Jadi PPK harus ada izin dari PA dulu terkait penggunaan produk impor. 72, mohon maaf nih agak ribet nih.
Pemerintah Provinsi A memiliki 5 RSUD yang tersebar di beberapa wilayah. Untuk Yankes, dari data RUP, rencana pengadaan yang diumumkan oleh KPA, ke 5 RSUD itu ada pengadaan barang jasa yang sama, seperti mobil ambulan, tempat tidur pasien, dan lain-lain. Dalam meningkatkan efisiensi dan menghindari proses berulang-ulang, apa strategi pengadaan yang dapat dilakukan oleh kelima RSUD? Tentunya melakukan konsolidasi ya, melakukan konsolidasi untuk barang sejenis untuk kelima RSUD ya. Tender masing-masing ya tidak efektif dan tidak efisien ya, memecah pengadaan langsung, itu nggak boleh ini. Penunjukan langsung dengan kontrak payung ya nggak juga lah, konsolidasi lah ya, seperti ini. Oke. 71 terakhir satu lagi nih. Pokja Pemilihan sedang melaksanakan tender pembangunan stadion dengan nilai HPS 99 miliar dengan metode tender prakualifikasi. Kalau agak ribut dibaca aja ya soalnya ya, di pause dulu ya. Sedang dilakukan evaluasi penawaran terhadap 3 penyedia yang menawar, yaitu PT A, B, dan C. Hasil evaluasi menyatakan menghasilkan nilai PT B sebagai calon pemenang dengan nilai kombinasi terbaik. Sistem nilai gitu ya. Maka yang menetapkan pemenang untuk pekerjaan di atas adalah, nah ini pertanyaannya siapa yang menetapkan pemenang? Nilainya 99 miliar, berarti masih oleh Pokja. Kalau di atas 100 miliar baru oleh pihak KPA. Nah ini di dalam jawabannya nggak ada Pokja ya. Nah ini kalau melihat soal begini maka jawabannya adalah agen pengadaan, karena yang bisa menggantikan Pokja adalah agen pengadaan. Nah jadi kalau melihat soal gini ya, pinginnya Pokja tapi nggak ada Pokja, berarti jawabnya ada agen pengadaan. Begitu pula kalau ada soal yang nanti jawabannya PPK tapi nggak ada PPK, ya agen pengadaan, karena kan agen pengadaan mutatis mutandis dengan Pokja dan PPK. Nah, oke, demikian ya. 10 soal studi kasus, nanti kita tambah lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangan. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.